Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras mati-matian, tapi kok karir gitu-gitu aja? Nah, kalau iya, Anda nggak sendirian. Kali ini, kita bakal bongkar ide-ide yang mungkin agak kontroversial dari Jeffrey Pfeffer tentang aturan-aturan main yang nggak kelihatan, tapi justru jadi penentu kesuksesan karir. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin agak nyelekit nih. Kebanyakan dari kita kan percaya kalau hasil kerja yang bagus, yang hebat, pada akhirnya akan kelihatan dan dihargai. Tapi, apa benar begitu? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua pembahasan kita. Nah, disinilah benturannya terjadi. Keyakinan umum bilang performa itu nomor satu. Tapi realitasnya, kalau kita lihat dari banyak data dan riset, ternyata jauh lebih rumit dari itu. Hubungan antara performa kerja sama kesuksesan karir itu ternyata lemah. Justru yang sering jadi penentu itu adalah political skill, kemampuan kita buat bermain di dinamika kantor. Oke, mari kita bedah satu persatu. Bagian pertama, mitos performa. Di sini kita bakal lihat kenapa sih keyakinan buta kalau yang penting kerja bagus itu justru bisa jadi jebakan yang menghambat karir Anda. Coba lihat nama-nama ini. Steve Jobs, Jamie Dimon, para pendiri Home Depot, apa coba persamaannya? Mereka semua itu orang-orang super hebat, super berbakat, tapi pernah ditendang keluar dari posisi mereka. Steve Jobs bahkan didepak dari Apple, perusahaan yang dia bangun sendiri. Poinnya jelas banget, kalau ini bisa terjadi sama mereka, ya bisa terjadi sama siapa aja. Kinerja luar biasa sekalipun ternyata bukan jaminan. Coba deh, bayangin skenario ini. Ada seorang CEO, kinerjanya jelek selama 3 tahun berturut-turut. Perusahaannya hampir bangkrut. Kira-kira, berapa persen kemungkinan dia dipecat? Jawabannya, cuma 50%. Separuhnya lagi tetap aman di posisinya. Gimana bisa? Jawabannya satu kata, kekuasaan. Mereka udah pintar bangun aliansi, ngisi dewan direksi sama orang-orangnya, jadi ya performa jadi urusan nomor 2. Ini bukti paling telak gimana kekuasaan bisa mengalahkan kinerja. Oke. Jadi kita udah sepakat ya, performa aja tuh nggak cukup. Terus apa dong yang berhasil? Nah, sekarang kita masuk ke aturan main yang sesungguhnya. Strategi-strategi buat dapetin pengaruh dan kekuasaan di tempat kerja. Intinya, ada 3 aturan tak tertulis yang harus kita kuasai. Pertama, jadilah terlihat. Percuma kerja bagus kalau nggak ada yang tahu. Kedua, ketahui apa yang penting bagi atasan Anda. Fokus ke prioritas bos Anda, bukan cuma prioritas Anda sendiri. Dan yang ketiga, ini penting banget, buat orang lain merasa lebih baik tentang diri mereka. Ini seni mengelola ego, terutama ego orang-orang yang punya kuasa. Kenapa sih kelihatan itu penting banget? Jawabannya ada di psikologi, namanya mere exposure effect. Otak kita itu secara alami lebih suka sama hal-hal yang familiar. Jadi kalau nama Anda, wajah Anda, ide-ide Anda sering muncul di konteks yang positif, pas ada kesempatan promosi atau proyek penting, secara nggak sadar, nama Anda yang akan muncul duluan di benak mereka. Kadang ini lebih kuat dari perbandingan performa yang objektif sekalipun. Coba dengerin kutipan ini deh. Saya tidur lebih nyenyak karena Lyndon Johnson adalah presiden saya. Ini bukan sekedar pujian biasa loh. Jack Valentini, si ajudan, nggak cuma bilang, Anda hebat, tapi dia nunjukin gimana kepemimpinan bosnya itu bikin dia secara pribadi merasa aman. Nah, ini inti dari aturan ketiga. Bukan sekedar menjilat ya, tapi ini soal nunjukin gimana kepemimpinan mereka itu beneran bikin Anda merasa lebih baik, lebih aman, dan punya dampak positif. Nah, setelah kita ngomongin taktik keluar, sekarang waktunya ngaca. Lihat ke dalam diri kita sendiri. Mari kita buka buku panduan kekuatan Anda, yaitu tentang kualitas-kualitas personal apa aja sih yang perlu kita bangun biar bisa jadi orang yang berpengaruh. Pada dasarnya, ini semua soal 2 pilar utama, will atau keinginan dan skill atau keterampilan. Anggap aja will itu mesin mobil Anda, isinya ada ambisi, energi, dan fokus. Sementara skill itu sistem kemudinya, ada pengetahuan diri, kepercayaan diri, dan yang penting banget, toleransi terhadap konflik. Keduanya harus ada. Ambisi itu bukan cuma pengen sukses ya. Ambisi itu mesinnya. Dia yang bikin kita terus maju walau banyak halangan. Cerita soal Jill Barat dan pin lebahnya ini keren banget. Secara teori, lebah itu nggak seharusnya bisa terbang. Pin itu jadi pengingat buat dia setiap hari untuk terus ngejar hal yang kelihatannya mustahil. Itulah wujud ambisi yang nyata. Sekarang, topik yang agak sensitif nih. Konflik. Hampir semua orang nggak suka dan sebisa mungkin menghindarinya. Tapi justru disitulah letak keuntungan strategis Anda. Dalam permainan kekuasaan, kalau Anda justru orang yang berani masuk ke situasi sulit itu, bisa menanganinya dengan kepala dingin, wah, Anda punya keuntungan besar. Kenapa? Karena saat suasana memanas, yang lain akan mundur, dan panggung jadi milik Anda. Sip, kualitas internal udah diasah.
Sekarang kita ngomongin strategi. Gimana cara milih medan perang yang tepat di kantor? Ini bukan cuma soal di mana Anda bisa kerja paling keras, tapi di mana kerja keras Anda bisa ngasih dampak paling besar. Kalau mau cepat naik karir, biasanya apa yang kepikiran pertama kali? Gabung ke departemen yang lagi paling seksi, paling berkuasa saat ini. Kedengarannya logis banget kan? Tapi tahu nggak, menurut Pfeffer, ini justru sering jadi jebakan dan kesalahan strategis terbesar. Coba kita bandingin deh, kalau Anda masuk ke departemen yang udah kuat, persaingannya ketat banget, isinya bintang semua. Kontribusi Anda jadi kayak satu tetes air di lautan. Tapi kalau Anda berani masuk ke area yang kurang dilirik, yang mungkin dianggap nggak penting, disitulah Anda bisa jadi pahlawan. Perlawanannya lebih sedikit, dan setiap keberhasilan kecil pun akan kelihatan banget dan jadi milik Anda. Ini cara cepat buat bangun kerajaan kecil Anda sendiri. Dan ini bukan cuma teori kosong loh. Ada contoh nyatanya. Ann Moore, dia jadi CEO Time Inc. bukan dari Unity kabel yang lagi naik daun, tapi dari divisi majalah yang dianggap sekarat. Dia berhasil membalikkan keadaan di sana. Atau Mike Volpe di Cisco. Dia gabung ke unit kecil yang cuma diisi 2 orang. Ternyata unit itu jadi mesin pertumbuhan utama perusahaan. Mereka berdua jeli melihat potensi di tempat yang orang lain remehkan. Malcolm Gladwell pernah bilang ketika si underdog memilih untuk tidak bermain sesuai aturan Goliat, mereka menang. Intinya apa? Kalau kita bukan Goliat, ya jangan main pakai aturannya Goliat, bikin aturan main sendiri. Justru status underdog itu bisa jadi senjata rahasia kita. Perjalanan ke puncak itu kedengarannya emang keren banget ya. Tapi kayak koin, selalu ada 2 sisi. Sebelum kita tutup, penting banget buat kita sadar soal harganya. Biaya-biaya tersembunyi dari ambisi dan kekuasaan yang seringkali kita lupakan. Setidaknya ada 5 harga mahal yang harus dibayar. Anda bakal diawasi terus-menerus. Anda bakal kehilangan kebebasan atas waktu Anda sendiri. Tenaga dan pikiran terkuras habis. Anda jadi susah percaya sama orang. Dan yang paling bahaya, kekuasaan itu sendiri bisa bikin Anda kecanduan. Ini nih salah satu paradoks yang menarik banget. Ada yang namanya efek fasilitasi sosial. Intinya, kalau kita diawasi, kita jadi lebih jago ngerjain tugas-tugas simpel. Tapi, untuk tugas yang rumit, yang butuh kreativitas, yang justru jadi kerjaan utama seorang pemimpin, kinerja kita malah menurun karena tekanan diawasi. Ironis kan? Sorotan yang didapat dari kekuasaan justru bisa bikin kita jadi kurang efektif. Dan yang paling ngeri, kekuasaan itu bikin nagih, adiktif. Beneran loh, ini bisa mengubah kimia otak kita. Dorongan ego, akses, dan pengaruh yang didapat itu susah banget buat dilepaskan. Makanya, kita sering lihat pemimpin-pemimpin hebat yang bertahan terlalu lama di posisinya, bahkan sampai harus dipaksa keluar. Buat mereka, pensiun itu bukan cuma berhenti kerja, tapi rasanya seperti kehilangan sebagian diri mereka. Jadi, pada akhirnya, kekuasaan itu cuma alat. Nggak baik, nggak buruk, netral. Bisa dipakai buat hal baik, tapi harganya mahal. Makanya, pertanyaan besarnya bukan lagi gimana cara dapat kuasa, tapi setelah tahu harganya segini mahal, apa saya beneran siap dan bersedia bayar? Nah, jawaban itu cuma Anda yang punya.